Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demas Aryangga dari Teknik Sipil Uncerta Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kimia dasar tentang reaksi redoks. Oke, yang pertama ada pengertian bilangan oksidasi atau biloks. Bilangan oksidasi atau biloks adalah bilangan yang menunjukkan jumlah elektron suatu atom yang dilepaskan atau diterima atom dalam senyawa. Beberapa atom ini hanya memiliki satu biloks, namun ada juga beberapa atom yang mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi. Kemudian ada aturan penentuan biloks. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Nah, unsur bebas ini adalah unsur yang tidak bergabung atau berikatan secara kimia dengan unsur lainnya. Unsur bebas ini terdiri dari dua bentuk, yaitu berbentuk atom dan juga ada berbentuk molekul. Unsur bebas yang berbentuk atom, seperti contohnya ada C atau karbon, ada kalsium, Ca, Cu, Na, dan lain sebagainya. Sementara unsur bebas berbentuk molekul itu ada H2, O2, Cl2, P4, dan S8. Nah, unsur bebas dua bentuk tersebut memiliki bilangan oksidasi sebesar 0. Selanjutnya, bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan muatan ionnya. Seperti pada contohnya, di sini ada atom Na+ memiliki bilangan oksidasi sebesar +1. Dan ada Ca2+ memiliki bilangan oksidasi +2. Dan Cl- memiliki bilangan oksidasi sebesar -1. Kemudian bilangan oksidasi ion poliatom sama dengan muatan ionnya. Seperti contohnya ada NH4+ memiliki bilangan oksidasi sebesar +1, dan ada sulfat atau SO4 memiliki biloks sebesar -2, dan ada PO4 3- atau fosfat yang memiliki biloks sebesar -3. Aturan selanjutnya ada jumlah bilangan oksidasi dari semua atom dalam suatu senyawa adalah 0. Seperti contohnya di sini ada senyawa air atau H2O yang memiliki biloks besar 0. Jadi yang kita ketahui bahwa bilangan oksidasi atom H sebesar +1. Sementara pada senyawa H2O ini atom H terdapat dua atom H, sehingga 2 dikali +1 sama dengan 2. Nah, supaya H2O ini memiliki biloks sebesar 0, maka O-nya sebesar -2. Jadi 2 sama dengan 0. Selanjutnya, bilangan oksidasi atom klor dalam senyawa sebesar -1. Kemudian, bilangan oksidasi unsur dari golongan 1A adalah +1, dan unsur dari golongan 2A sebesar +2, dan golongan 3A sebesar +3. Kemudian bilangan oksidasi unsur golongan 6A pada senyawa biner adalah -2, dan unsur golongan 7A pada senyawa biner adalah -1. Kemudian ada bilangan oksidasi atom hidrogen bila berikatan dengan logam sebesar -1. Dan apabila atom hidrogen berikatan dengan non-logam, biloksnya adalah +1.
Seperti contohnya bilangan oksidasi atom H dalam aluminium hibrida atau AlH3. Nah, di sini terdapat logam yaitu aluminium, sehingga biloks H ini sebesar -1. Aturan selanjutnya adalah bilangan oksidasi atom O dalam senyawa adalah -2, kecuali jika berdekatan dengan atom F. Bilangan oksidasi atom O adalah +2. Seperti contohnya pada OF2 atau oksigen difluorida. Di sini kan tadi biloks atom F sebesar -1. Di sini ada 2 atom fluor jadi 2, jadi 2 dikali -1 sama dengan -2. Nah, kan senyawa kan itu bilangan oksidasi suatu senyawa sama dengan 0. Jadi supaya 0, biloks O itu sebesar +2. Dan juga dalam senyawa peroksida, misalnya pada H2O2, biloks O bernilai -1. Dan dalam senyawa superoksida seperti KO2, biloks O bernilai -0,5. Kemudian ada pengertian reaksi redoks. Nah, reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain ditandai dengan perubahan bilangan oksidasi, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Reaksi redoks terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Apa sih itu oksidasi dan reduksi? Jadi oksidasi adalah peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron atau penambahan oksigen dalam suatu molekul, atom, maupun ion. Nah, seperti contohnya di sini ada pada reaksi ini atom N ini mengalami pelepasan elektron. Bisa dilihat pada contoh ini. Kemudian reduksi. Reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi melalui penambahan elektron atau pelepasan oksigen pada suatu molekul, atom, maupun ion. Seperti contohnya atom Cu2+ mengalami penambahan elektron sebesar 2 sehingga berubah menjadi Cu. Kemudian ada penggolongan reaksi berdasarkan biloks. Yang pertama itu ada reaksi bukan redoks. Pada reaksi ini, bilangan oksidasi setiap unsur dalam reaksi tidak berubah atau tetap. Seperti contohnya pada reaksi ini, biloks Ca awalnya +2. Sementara di CaCl2 ini Ca-nya tetap sama, yaitu +2 juga. Nah, sementara pada atom H sama juga, biloksnya awalnya +1 dan di sini +1 juga. Jadi pada reaksi ini bilangan oksidasinya semua setiap unsur itu tetap tidak berubah. Kemudian ada reaksi redoks. Pada reaksi ini terjadi peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi pada unsur yang terlibat reaksi. Seperti contohnya di sini ada Fe, bilangan oksidasi Fe sebesar 0. Kemudian pada di sininya FeSO4, bilangan oksidasi dari Fe sebesar +2, sehingga dia mengalami peningkatan bilangan oksidasi.
sehingga bisa dikatakan Fe ini mengalami oksidasi. Sementara bilangan oksidasi atom H yang sebelumnya sebesar +1 kemudian menjadi 0 yang mengalami penurunan bilangan oksidasi yang disebut sebagai reduksi. Selanjutnya itu ada reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Pada reaksi ini, yang bertindak sebagai oksidator maupun reduktornya merupakan zat yang sama. Seperti contohnya di sini I2 ini awalnya 0 dan pada NaI bilox I-nya ini sebesar -1 yang mengalami penurunan bilangan oksidasi yang dinamakan reduksi. Nah, karena dia mengalami reduksi maka dikatakan sebagai oksidator. Dan juga I2 ini juga mengalami oksidasi, yaitu ada NaIO3 dengan bilangan oksidasinya sebesar +5. Itu dari 0 menjadi +5. Sehingga bisa dikatakan sebagai reduktor atau zat yang mengalami oksidasi. Kemudian ada reaksi konproporsionasi. Pada reaksi ini yang bertindak sebagai hasil oksidasi maupun hasil reduksinya merupakan zat yang sama. Bisa dilihat bahwa Cl2 memiliki bilangan oksidasi sebesar 0. Kemudian pada HCl bilangan oksidasi Cl-nya sebesar -1. Sementara H2-nya yang awalnya 0 menjadi +1. Nah, karena hasil oksidasi atau reduksinya pada zat yang sama, maka reaksi ini dikatakan konproporsionasi. Kemudian pengertian reduktor dan oksidator. Nah, reduktor adalah zat yang dapat mereduksi zat lain dan kehilangan elektron atau bisa dikenal dengan zat yang mengalami oksidasi. Sementara oksidator adalah zat yang dapat mengoksidasi zat lain dan menerima elektron atau bisa dikenal dengan zat yang mengalami reduksi. Seperti contohnya pada reaksi ini yang berperan sebagai reduktor atau mengalami oksidasi adalah atom Fe karena dia mengalami oksidasi, yaitu dari biloxnya 0 menjadi +2. Nah, sementara yang berperan sebagai oksidator adalah atom H dari +1 menjadi 0. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.